Enggak, dialog negatif malam hari ini ya, karena malam hari ini bintang tamunya lagi ulang tahun. Episode 355 dan genap di 60 tahunnya Dr. Rio Hasan. So, sebelum kita Ya, mulai, kita doakan Dr. Rio Hasan ini selalu senantiasa sehat. Happy birthday to Dr. Rio Hasan. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Dr. Rio terima Hasan. kasih. Thank you, Dok, udah datang dan udah Ya, hadir ke terima apa kasih. namanya, ke dialog positif. Terima kasih banyak. Sehat ya, Dok ya? Ya, puji alam semesta, sehat. Oke, so malam hari ini sesuai apa yang kita bicarakan di pertemuan yang lalu, kita akan berbicara tentang otak dan musik. Wah, ini menarik Musik. banget nih. Apa sih kaitannya antara otak dan musik? Dan Dr. Rio Hasan di pertemuan lalu mengatakan bahwa saksofon itu alat musik ya, paling akhir gitu ya, paling di ujung gitu dipelajari, dan itu ada Ya, dampak-dampaknya terhadap otak atau apa dan seterusnya. So malam hari ini kita akan kupas tuntas. So teman-teman yang di Zoom, Instagram Live, atau yang di YouTube, kalau mau nanti mengapresiasi, bertanya, mumpung ada Doc Des di sini, silahkan tanya. Mau sesuai sama topik boleh, mau enggak juga bebas. Kita hari ini akan berdialog. Oke, Dok, the stage is yours. Monggo, Dok, silakan, Dok. Oke, thank you. Ya, kita berbicara dengan tentang musik dan otak, atau otak dan musik. Dalam hal ini otaknya manusia. Tapi nanti kita bandingkan dengan otak binatang-binatang lain itu ya, mengenai musik ini. Kalau kita berbicara mengenai musik itu tidak ada manusia yang lahir tidak mengenal musik. Sekarang ya, itu ya tidak ada. Jadi hampir setiap orang itu terlahir dengan selera musiknya sendiri-sendiri gitu. Ya, ini adalah fakta pertama. Jadi setiap orang lahir dengan selera musiknya sendiri-sendiri. Coba kalau kita misalnya ya, kenapa demikian? Kalau kita melihat sejarahnya itu ya, musik itu kalau tidak bisa dibilang lebih tua ketimbang seni-seni yang lain, ya mungkin bersamaan lah ya. Ini fakta arkeologi atau fakta sejarah ya, bahwa kalau kita melihat apa namanya, gambaran tangan di gua Prancis yang kira-kira 40.000 tahun yang lalu gitu ya, yang di gua Prancis ada gambaran tangan-tangan nempel dan gambar binatang. 3.000 atau 2.000 tahun sebelumnya sudah ditemukan alat musik gitu. Alat musiknya apa? Alat musiknya di Prancis juga itu ditemukan alat musik yang berupa flute ya. Flute itu apa? Seruling ya. Seruling yang terbuat dari tulangnya burung ya, tulang burung ya, kakinya burung kan ada yang panjang, dan itu dilubangi untuk membuat suara. Nah, artinya sekitar 42 sampai 40.000 tahun yang lalu kita sudah mengenal musik gitu ya. Kita mengenal musik. Kenapa demikian ya? Kalau kita melihat bahwa setiap orang itu terlahir dengan musik, tentu ada penjelasannya. Kenapa demikian? Gitu ya. Kenapa demikian? Nah, kalau kita berbicara tentang musik itu kan banyak ya, tentang misalnya tempo, timing ya, terus kemudian apa itu melodi ya, terus timbre, warna suara, nada. Itu semua musik sih sebetulnya itu. Semua menghasilkan musik. Hanya saja keunikannya adalah bahwa kalau kita melihat kita ya, manusia itu, kalau kita itu ada nada yang misalnya suara yang acak gitu ya, tak tuk tuk klak tuk klek gitu ya. Misalkan ada suara air jatuh dari talang itu ya, kan suaranya acak, tak tuk klek gitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi coba kalau kemudian suara ini tak tuk klek, tak tuk klek, tak tuk klek, tak tuk klek, diulang, direpetisi, maka kita akan menggambarkan bahwa ini ada suara yang berpola, tak tuk klek, tak tuk. Jadi yang namanya repetisi itu ya, regular repetisi, mengulangi suara ya, itu menciptakan atau menghasilkan aspek musik yang paling dasar. Apa itu? Irama gitu ya.
Melodi tadi ya, melodi tadi itu irama. Jadi pengulangan repetisi dari nada yang acak di awalnya ya, kita atau misalnya kodok itu ya. Kodok itu mereka mengulang gitu. Kodok ya kata itu. Kungkang, kungkang. Tapi begitu ada 6 kodok seperti menyanyi mereka gitu. Jadi pengulangan nada yang acak itu ya, ada acak terus kemudian diulang repetisi bagi otak kita, bagi telinga kita akan memberikan aspek musik yang paling dasar. Apa itu? Irama. Gitu. Irama, ada iramanya. Meskipun awalnya ya ungkang ung ungkang itu ya, misalnya kok suara kata ungkang ada satu yang terakhir man rok gitu ya. Rok. Jadi akhirnya itu menjadi aspek dasar yang aspek irama, aspek musik yang paling dasar yaitu irama. Nah, kita itu punya yang namanya otak yang istilahnya disebut otak purba atau otak reptil. Kita itu punya otak reptil ya. Otak reptil itu batang otak dan otak kecil itu ya. Nah, batang otak dan otak kecil ini membantu kita membuat pola ritmik yang penting itu. Apa? Berjalan itu. Berjalan. Karena kalau kita berjalan itu harus ritme. Coba kalau kita melihat orang berjalan itu konstan, ada ritmenya. Ritmenya itu ritme ini penting gitu ya. Jadi yang namanya kita berjalan itu dengan frekuensi yang sama. Setiap orang mungkin nggak beda, mungkin berbeda, tidak sama cara jalan orang atau berjalannya seseorang 1 menit berapa langkah itu tidak sama. Tetapi kecenderungan setiap orang melangkah itu dengan frekuensi yang sama ya. Nah, kenapa demikian? Nah, otak kita itu mengatur semua gerakan kita itu supaya seirama dengan denyut jantung. Karena jantung itu ada berapa bait per menit misalnya 65 bait per menit, 65 denyutan per menit, 85 denyutan per menit ya. Setiap orang hampir sama. Nah, kecepatan irama jalan kita itu akan beriringan dengan jantung sehingga kita akan berjalan tahan lebih lama. Kalau misalnya kita dari jalan terus kemudian lari gitu, dalam waktu pendek jantung kita juga akan ikut-ikutan, denyutnya juga cepat, dan ini tidak bagus untuk tubuh kita. Makanya otak kecil kita dan batang otak kita membantu kita itu supaya jalan kita itu seirama dengan denyutan jantung. Artinya ketukan timing yang merupakan bagian dari musik itu sebetulnya otak kita mengenali denyutan jantung kita supaya kita itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa yang namanya pertama tadi bahwa yang namanya irama itu adalah repetisi gitu ya. Repetisi dari suara apapun suara itu repetisi. Nah, kalau kemudian pola ritmik yang kita jalan yang kita dikenali oleh otak kita untuk berjalan, nah itu yang membuat kita itu merasakan atau kita mempunyai kemampuan merasakan ketukan. Tidak semua binatang ini yang seperti ini. Bahkan yang namanya sampai tahun 80 itu, sampai tahun 80 itu semua ahli musik, semua ahli mengatakan bahwa tidak pernah ada binatang itu tidak ada yang bisa merasakan ketukan gitu ya. Nah, tidak pernah, karena satu ya, manusia itu berjalan dengan 2 kakinya itu. Hanya manusia yang berjalan dengan 2 kakinya tegak itu, dan kemudian dia bisa berjalan jauh gitu. Hanya manusia itu ya. Hanya manusia. Yang lain nggak ada gitu ya. Misalkan sepupu kita Bonobo itu ya jalan dengan 2 kakinya bisa, tapi
seringkali terus kemudian dia jalan dengan 4 kakinya, 2 kaki dan 2 tangannya. Simpanse juga begitu ya. Jadi yang bisa berjalan lama itu ya dengan ritme yang tetap, kakinya, langkahnya itu adalah manusia itu. Dan sehingga manusia itu bisa merasakan ketukan. Karena apa? Ya, ratusan ribu tahun otak kita berevolusi untuk mengatur langkah kita supaya iramanya sesuai dengan denyutan jantung dan paru-paru ya. Baik nafas, jalan dan denyutan jantung itu iramanya konstan gitu ya. Iramanya konstan. Nah, itu yang namanya kalau kita bilang misalkan denyutan jantung kita 65 bait per menit ya, atau denyutan 65 denyutan per menit. Nah, itu yang membuat kita mempunyai kira-kira istirahat jantung ya, itu ya. Jantung irama istirahat atau irama basal jantung gitu ya. Irama basal, irama jantung tanpa ngos-ngosan gitu ya. Antara 60 sampai 80 rata-rata gitu ya. Nah, itu adalah irama yang paling sederhana yang mendasar dalam hidup kita gitu. Jadi ada irama enggak? Kita kenal, otak kita mengenal irama. Pengenal apa? Tadi denyutan jantung itu. Repetisi per menitnya itu 60 sampai 80 kali per menit. Itu dikenali oleh otak kita. Jadi ya otak kita sejak lahir ya itu sudah akrab dengan yang namanya ketukan irama tadi ya. Berapa? 60 sampai 80 per menit. Gitu. Tetapi kalau kita itu lari kencang gitu, ketukan itu bisa meningkat itu. Meningkat itu bisa sampai 120 gitu ya, sampai 120. Bahkan kalau Mas Abu misalkan latihan treadmill diperiksa jantungnya itu pada saat denyut jantung 180 dihentikan. Itu sudah berbahaya gitu ya. Itu sudah berbahaya gitu. Nah, kembali ke yang namanya ketukan tadi atau kalau misalnya iramanya itu dipercepat, derak duk 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 derak duk 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 derak. Jadi itu ketukan itu pun akan membuat sebuah irama gitu ya. Ketukan di samping sebuah nada tadi itu membuat melodi itu nada, tapi akhir irama. Tapi irama ini juga merupakan ketukan itu juga bisa menjadikan irama. Jadi otak kita itu akrab dengan yang namanya ketukan ini. Nah, kalau kita bergerak kita lebih cepat, jantung kita tentu akan bergerak lebih cepat. Gitu. Responnya demikian. Kenapa? Memang kalau kemudian kita bergerak lebih cepat, ya jantung kita memompa darahnya lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang ada di dalam otot kita. Jadi kalau tadi kita sudah melihat irama yang karena pengulangan repetisi, karena kenapa? Karena otak kita itu sangat akrab dengan repetisi jantung dan itu diselaraskan dengan cara berjalan kita itu ya. Dalam hal ini ketukan itu sebetulnya kenapa kita nyaman dengan ketukan? Kita nyaman karena sebetulnya itu mengingatkan tentang diri kita sendiri. Dalam diri kita itu ada ketukan. Otak kita nyaman melihat ketukan. Pada dasarnya kalau ada orang main drum tanpa sengaja kita juga mengikuti ketukan. Benar. Mengikuti ketukannya. Karena ketukan ini sebetulnya bagi otak kita itu mengingatkan siapa diri kita ini. Diri kita ini adalah binatang yang berjalan dan menempuh waktu yang lama berjalan itu. Karena nenek moyang kita itu berjalan tuh ya. Keluar dari Afrika terus menyebar sampai ke yang namanya Australia itu dia jalan gitu ya. Jalan sehari ya nggak jauh sih ya itu, nggak sampai ratusan kilometer. Emangnya motor kan nggak orang ini ya. Ya, nah jadi ketukan-ketukan ini sebetulnya kita nyaman dengan ketukan itu ya. Ketukan itu nyaman karena terutama ketukan-ketukan yang rendah yang kurang dari 80 bait per menit. Tapi kalau kemudian ada nggak yang
120 byte per menit ada, tapi tidak banyak orang yang suka gitu ya. Jadi dan musik-musik seperti itu tuh musik-musik yang untuk memang membangkitkan semangat gitu ya. Dugem cedak gitu. Ya itu beda dengan kalau kemudian lagu-lagunya itu lagu-lagu santai dan kita nikmati dengan tenang. Itu jadi kalau kita melihat bahwa yang namanya ketukan itu akan mengingatkan sebetulnya siapa kita. Nah, kalau kita misalnya ya, kalau kita itu mengikuti metronom ya, tuk 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 tuk. Lu kita itu bisa memprediksi loh kapan kita itu harus mengetuk gitu ya. Iya. Ya. Kalau kita mengambil metronom itu kita bisa memprediksi kapan kita harus mengetuk. Nah, itu yang mengatakan bahwa sebetulnya ketukan-ketukan ini membuat kita itu mengingat siapa diri kita ini ya. Itu adalah tentang ketukan. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang kita tanya, apakah manusia ini satu-satunya binatang yang mengenal ketukan? Yang jelas ya, Rhesus makaka itu monyet yang topeng monyet yang ditahbih tung 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 tung, dia itu tidak mengenal ketukan gitu. Tidak mengenal ketukan. Jadi bukannya terus kemudian monyet itu menari mengikuti iramanya, bukan, karena memang dia dilatih untuk itu. Oke. Dan ya bukan, jadi dia itu tidak mengikuti ketukan karena makaka itu tidak kenal ketukan. Dia tidak bisa mengenali ketukan itu. Tidak bisa, ya. Bahkan sepupu kita yang paling dekat itu ya, saudara kita paling dekat, bonobo, dia juga nggak kenal ketukan itu. Ketukan itu nggak kenal. Jadi kalau kita melihat topeng monyet yang di tung 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 tung, itu bukannya monyetnya ngikuti iramanya yang mukul ngikuti irama jalannya monyet gitu. Oh gitu, oke. Iya itu. Ini sama dengan misalkan ini. Ular itu bisa mengikuti irama suling? Tidak bisa, karena ular nggak punya pendengaran yang bagus itu. Jadi misalkan ini orang India itu pakai suling terus kobranya nari, bukan itu. Jadi mereka itu memang harus cukup dekat dengan kobra itu supaya kobra itu bereaksi gitu. Jadi sulingnya itu karena ditiup kepalanya itu kena anginnya, jadi kobranya itu meliuk-liuk karena kena anginnya, bukan kena suaranya, karena yang namanya kobra itu tidak punya pendengaran. Nah, apalagi bisa membedakan warna suling tolole lolo tolololi loli, nggak ada itu, nggak ada. Ya, sama dengan yang namanya monkey Rhesus tadi itu makaka tadi, topeng monyet itu dia ditabui itu bukan dia ngikuti irama yang mukul, enggak, yang mukul melihat itu sambil ngikuti irama yang namanya pertunjukan ya itu. Jadi ya itu monyet ini tidak bisa melakukan ini. Nah, tapi dengan banyak latihan gitu ya, tetap banyak latihan, monyet itu bisa beraksi itu. Tapi bukan memprediksi loh ya gitu. Jadi dengan latihan itu. Jadi monyet itu mendengarkan irama ketukan dari rebana yang dipukul atau tabur yang dipukul itu, dia latihannya apa? Kan begitu aja itu. Sarimen pergi ke pasar, itu dia ya sudah itu jalan. Sarimen pokoknya kalau yang namanya sudah pegang pistol-pistolan, sarimen perang-perangan itu tiarap gitu, itu dia terus kemudian juraganya itu nembakin dipukul dok itu bagian pertunjukan, tapi si makaka ini tidak mengenal yang namanya ketukan ini ya itu. Nah, apa uniknya itu? Nah, kalau kita merasakan ketukan itu sebetulnya kita memerlukan koneksi yang kuat antara bagian otak. Tidak hanya satu bagian otak, ya.
Hmm. Memang benar bahwa yang namanya tadi kalau saya sampaikan bahwa yang namanya yang menolong kita berjalan teratur itu adalah batang otak dan otak kecil cerebellum ya. Hmm. Tetapi untuk merasakan ketukan yang dari luar itu memerlukan koneksi banyak itu yang terutama adalah yang pertama itu di bagian temporal ya, bagian bawah itu audit ada yang namanya primary auditory cortex gitu ya. Jadi Hmm. kortek pendengaran primer gitu. Nah, Hmm. terus ada bagian yang namanya lobus parietalis inferior itu ya, di agak di belakang itu. Dan terus kemudian dia juga berhubungan dengan kortek medial premotorik gitu ya. Jadi di depan. Jadi ini tiga ini adalah tempat utama untuk merasakan ketukan itu. Dan karena manusia itu otaknya juga unik, itu berbeda dengan binatang-binatang yang lain, akhirnya bisa merasakan ketukan ini ya karena proses evolusinya. Jadi ada primary auditory cortex, terus kemudian lobus parietalis yang inferior dan kortek premotorik medialis. Itu tiga tempat ini yang merupakan bagian utama yang bisa membuat kita merasakan ketukan. Kalau ada gangguan pada salah satunya atau koneksinya, kita jadi nggak bisa mengenal ketukan gitu. Nggak bisa mengenal ketukan, meskipun dari lahir kita bisa. Contohnya pada apa? Pada orang yang stroke gitu. Ada orang yang stroke kemudian mendadak dia nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa itu. Nah, yang pernah ada kejadian seorang DJ gitu ya, seorang DJ perempuan itu. Terus kemudian dia kemampuan mengenali musiknya hilang karena dia menderita moya-moya disease. Ya, moya-moya disease itu pembuluh darahnya ada yang mengecil ya, memang sejak lahir, tapi pada saat umur-umur tertentu dia akan mengalami kejadian seperti stroke itu. Dan dia langsung buta nada gitu ya, buta irama gitu ya, buta irama. Hanya saja sebetulnya kalau buta irama karena bukan kerusakan permanen itu, dengan latihan lagi dia akan bisa merasakan. Nah, kembali ke ketukan tadi ya, kemampuan manusia ini jarang pada hewan atau binatang lain ya. Kenapa? Ya karena proses evolusi manusia dan binatang-binatang lain itu berbeda gitu ya. Apa dalam hal ini manusia lebih baik? Oh iya, dalam hal musik manusia lebih baik gitu. Tapi kalau dalam hal berkelahi manusia nggak baik gitu. Ya. Loh iya itu, manusia itu ya 1 lawan 1 sama melawan simpanse habis kita itu. Habis itu. Ya, 1 lawan 1. Mati kita gitu. Kalah kita sama simpanse, habis kita diedel-edel gitu. 1 lawan 1 dengan serigala bukan apa-apanya kita. Gitu. Jadi manusia itu bukan petarung yang bagus. 1 lawan 1. Tetapi kalau sudah manusia itu bersatu, ya cukup dengan 40 orang manusia gitu. Manusia Homo sapien itu bisa membunuh 500 bison gitu. Dan terjadi itu, ya itu karena kerjasamanya. Yang bisa kerjasama gini kayak hanya manusia ini ya. Nah, kembali ke kemampuan musik bahwa yang namanya kemampuan merasakan ketukan itu ya, yang merupakan repetisi ya, yang merupakan aspek dasar dari musik itu. Ini manusia yang paling superior dalam hal musik gitu ya, itu musik. Tapi ya jangan digambarkan musiknya manusia tahun 40 ribu tahun yang lalu itu seperti Cassiopeia atau sama dengan Rolling Stone, ya enggak itu. Ya tujuannya biasanya yang begini-begini malah digunakan untuk upacara-upacara keagamaan. Jadi seni itu memang di awal itu memang digunakan untuk upacara-upacara keagamaan. Jadi ya akhirnya ya begitu. Jadi ya seni itu dianggap tinggi padahal ya biasa-biasa aja sih gitu ya. Itu seni itu ya karya manusia, tapi manusia itu akhirnya ini seni itu adalah pokoknya kalau bahas seni itu ya dengan secara filosofis itu aneh-aneh. Padahal ya kalau dijelaskan ya cuman begini ini sebetulnya kemampuan manusia
ketukan itu sederhana memang jadi tidak keindahannya itu hilang kalau dijelaskan secara sains kayak gini itu. Lihatlah gitu dok gitu ya. Ada hubungannya dengan detak jantung gitu. Ya cuman gini aja gitu ya. Oke. Kalau dulu kan seni merupakan kemampuan kita mengenali alam semesta global gitu ya. Itu ini adalah bagaimana kita bagaimana kita menjelaskan seni. Nah, kembali ke ketukan itu ya. Kita itu sampai tahun 2009 gitu ya. Baru kita itu paham bahwa ada binatang lain yang bisa merasakan ketukan gitu. Tahun 2009 baru. Ya. Oh gitu. Iya, oke. Baru tahun 2009 ada binatang lain yang bisa merasakan ketukan. Seekor kakak tua gitu ya. Kakak tua itu. Nah, kakak tua. Dan kakak tua itu bisa memprediksi ketukan-ketukan. Bahkan kemudian selain kakak tua itu akhirnya ada singa laut yang namanya Ronin kalau nggak salah ya, di Santa Cruz itu dia juga bisa menari-nari mengikuti ketukan. Tetapi tidak semua kakak tua seperti itu dan tidak semua singa laut ya seperti itu. Seal itu seperti itu. Tapi ada seal atau singa laut yang bisa merasakan ketukan. Bonobo itu ya. Bonobo kerabat terdekat kita itu tidak memahami ketukan. Tidak memahami ketukan. Bonobo itu sebetulnya kenapa kok kita kerabat terdekat kita, bonobo itu sifatnya lebih mirip manusia ketimbang simpanse gitu ya. Ketimbang simpanse. Bonobo itu simpanse kecil warnanya coklat gitu ya. Tapi ya belum diketahui apakah bonobo itu bisa membuat sinkronisasi terhadap ketukan-ketukan itu ya. Itu karena peneliti itu ya aneh-aneh ngapain ya meneliti otaknya bonobo gitu ya. Tapi dengan demikian itu kita bisa menjelaskan. Nah, saya juga berhutang kepada mereka yang meneliti bonobo sehingga bisa ngomong di sini itu. Kalau nggak ada mereka kita juga nggak tahu. kalau mereka nggak meneliti ini kita juga nggak tahu gitu. Tapi ya saya pikir-pikir tuh ilmuwan memang gila, ngapain ya gini ini dibahas gitu ya. Tapi ya kayak orang kurang kerjaan aja. Tapi kalau nggak ada mereka kita nggak bisa membahas masalah musik sampai sedalam ini. Dan ternyata sederhana bagaimana musik itu. Nah, ada aspek kedua dari yang namanya musik, aspek berikutnya. Yang namanya, kalau yang namanya suara itu diulang cukup cepat, gitu ya, dengan frekuensi tertentu, kita akan mendengar nada gitu. Nah, jadi frekuensi ini terkait itu nada, dan nada itu ya pengulangan kalau pengulangan itu direpetisi per detik gitu ya. Nah, itu yang namanya frekuensi. Nah, sekarang gini deh. Apa sih frekuensi? Apa sih manusia? Kenapa manusia itu nada ini akhirnya akrab dengan telinga kita? Laki-laki dan perempuan itu dalam ratusan ribu tahun itu tumbuh badannya itu berbeda, ya. Badannya itu tumbuh secara berbeda, fisiknya itu tentu berbeda. Akhirnya suaranya pun berbeda. Kalau kemudian kita melihat laki-laki atau ngumpulin laki-laki dan perempuan nyanyi bersama, gitu ya, nyanyi bersama dengan nada suara yang sama, tentu akan ada perbedaan. Tapi perbedaannya itu tidak tampak jelas. Perbedaannya itu yang disebut oktav. Ya, jadi kalau orang perempuan nyanyi dengan bareng lagu yang sama, itu pada umumnya kecenderungannya laki-laki akan satu oktav lebih rendah daripada perempuan. Perbedaannya. Ada perbedaan. Perbedaan ini yang disebut oktav. Nah, oktav ini, yang disebut oktav itu adalah, istilahnya adalah frekuensinya itu separuh lebih tinggi atau separuh lebih rendah atau 2 kali lebih tinggi gitu ya. Separuhnya lah pokoknya antara frekuensi yang tinggi dengan frekuensi yang rendah. Itu adalah perbedaan oktav. Itu yang disebut oktav. Kenapa? Itu perbedaan suara antara laki-laki dan perempuan sebetulnya itu. Ya, jadi kalau Mas Abu dengan adiknya yang perempuan atau temannya yang perempuan nyanyi Garuda Pancasila, yang cewek
Garuda Pancasila, perbedaannya 1 oktav itu. Nah ya, itu dan sehingga perbedaan 1 oktav ini sering pada awal-awal lagu itu menjadi perbedaan 1 oktav. Contohnya apa ya? Somewhere, ya, itu kan 1 oktav itu. Jadi kita akrab dengan perbedaan itu. Somewhere over the rainbow, ya. Dan banyak yang seperti ini. Nah, kemudian kalau yang 1 oktav itu terus kemudian kita pilah-pilah lagi, nah itu yang namanya tangga nada itu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu ya. Nah ini tapi kalau do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kita akan kenal tangga nada, ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor, kan gitu ya. Gitu. Nah ini sebetulnya 1 oktav. Oktav itu tadi apa? Oktav itu perbedaan frekuensi atau tinggi suara antara laki-laki dan perempuan ya, manusia gitu ya itu. Nah kalau kita bila bicara mengenai nada ini ya tentu akhirnya kita melihat bahwa nada ini antara laki-laki dan perempuan pada umumnya beda, tapi 1 oktav ini otak kita mengenal nada ini, otak kita itu dengan nada itu frekuensi-frekuensi yang muncul itu bisa mengaktifkan banyak di tempat yang berbeda gitu ya. Dan itu yang membuat kita itu akhirnya juga menikmati nada itu, ya nada. Nah kalau nada yang berbarengan gitu ya, berbarengan terus kemudian dengan ketukan irama tertentu itu membuat kita bisa mensinkronis itu. Mensinkronis. Anak kecil itu meskipun dia itu belum kenal, dia belum merasa dirinya ada. Kalau dengar ketukan dia bisa nari juga itu. Mensinkronis apa yang dia dengar dengan gerakannya gitu ya. Itu yang namanya outputnya, itu memainkan banyak nada secara bersamaan itu bisa membuka fitur musik yang lain dari otak kita. Apa itu? Yang namanya harmoni itu ya. Ya. Jadi tadi kita berbicara tentang ketukan, irama, terus kemudian ke nada, dan nada yang berbeda-beda itu, berbeda-beda, terus kemudian dimainkan secara bersamaan atau berbunyi secara bersamaan, merangsang berbagai macam kortek atau tempat di otak itu, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya, itu adalah nada secara bersamaan, itu membuka fitur musik yang lain pada otak kita, harmoni. Dan ini yang hanya pada manusia yang seperti ini gitu ya. Hanya pada manusia gitu ya. Ada harmoni. Nah itu akhirnya yang namanya musik itu ya tadi ada yang namanya harmoni, ada yang namanya pitch ya, ada yang namanya melodi, irama tadi itu ya. Dan kemudian bergandeng dengan emosi, menjadilah yang namanya musik gitu. Ada lagi selain itu warna suara, timbre gitu ya. Ya, do-nya yang misalkan C-nya yang misalkan saksofon C itu warna suaranya berbeda dengan kalau kemudian kita dengan genta yang diputar ngeng sama rot itu warna suaranya berbeda. Nah, warna suara ini yang kita kenal dengan timbre gitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya kita itu mengenali semua itu sebagai sebuah gabungan yang kita sebut musik. Nah, oke, itu pertama deh. Nanti ini agak dalam sih memang gitu ya, agak panjang gitu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan Mas Abu. Sampai di sini dulu. Sampai sini dulu ya. Menarik sekali, terima kasih Dok. Tadi mengingatkan kita, remind bahwa irama jantung musik itu pengingat diri bahwa dari mulai ketukan ke irama, ke nada dan ke harmoni gitu. Nah, berkaitan sama topik kita malam hari ini tentang otak gitu ya. Ada yang bicara tentang musik memicu perkembangan otak, musik membantu otak berpikir lebih kreatif gitu misalkan. Gimana menurut pandangan Dok Des terhadap statement-statement ini gitu? Silakan.
itu pandangan yang ngarang aja sih itu. Oke, gimana Dok? Gimana? Ini ada misalnya, mungkin Mas Abu juga pernah dengar bahwa anak kecil yang waktu di kandungan ibunya mendengarkan musiknya Mozart dia akan lebih cerdas. Itu omong kosong itu omong kosong yang pertama. Pertama, ini ada penelitian memang ya meneliti beberapa orang mahasiswa gitu. Beberapa orang mahasiswa, hanya beberapa orang mahasiswa. Kalau mereka itu meneliti, jadi dosennya itu meneliti kemampuan spasial dalam melipat kertas gitu ya. Melipat kertas. Jadi orang-orang yang pada saat melipat kertas itu 17 orang ya, 8 orang diantaranya itu diperdengarkan musik Mozart, kemampuan melipat kertasnya itu lebih baik itu. Ya, jadi itu diperdengarkan musiknya Mozart itu kemampuan melipat kertasnya itu lebih baik itu. Ya, enggak tahu ya manusia ini aneh-aneh ya itu. Sampai akhirnya secara ekstrem mengatakan bayi itu kalau mendengarkan musik Mozart itu ibunya mendengarkan bayinya lebih cerdas. Wow, dan yang namanya kalau sudah soal kegenitan terhadap anak-anak itu orang tua itu udahlah kepingin anaknya cerdas itu genit bareng lah. Genit orang tua itu kalau soal kemampuan anaknya dilesin mental aritmetika supaya ngitung 50 tambah 30 tambah 90, emang anaknya pengen jadi kalkulator bagaimana gitu ya. Ya. Nah, ini ya sepinter-pinternya iya, mental aritmetika itu anaknya itu membayangkan sempoa. Jadi membayangkan sempoa. Ya untuk apa gitu ya? Oh, 300 ditambah 312, 317 sama dengan berapa itu? Sepinter atau semahir-mahirnya anak kecil itu menghitung-hitungan masih kalah sama yang namanya kalkulatornya batul tahu itu. Jadi nggak ada manfaatnya. Ya sama dengan yang namanya musik, bahwa yang namanya musik itu akan meningkatkan kinerja otak itu. Kalau memang musiknya itu cocok dengan selera, bahwa dia itu bisa rileks, bisa santai, terus suasana pikiran dan perasaannya itu bisa lebih tenang, mungkin itu akan membantu pekerjaannya gitu ya. Tetapi tidak ada orang misalkan, kenapa kamu dengerin musik? Supaya besok matematika saya bagus. Ya nggak ada ya gitu. Matematika ya belajar gitu ya. Kenapa kamu dengerin musik? Ya supaya besok pinter bahasa Indonesia. Ya nggak ada gitu. Ya nggak ada itu. Mendengarkan musik supaya apa? Supaya nilai sejarah saya naik. Ya nggak ada. Itu belajar gitu ya. Jadi tidak ada musik yang meningkatkan kerja otak, itu tidak ada. Hanya saja musik-musik tertentu akan membuat orang itu lebih rileks itu. Ya tentu saja sesuai dengan selera gitu ya, dengan selera itu. Nah itu ya Mas Abu. Jadi ya nggak ada itu. Musik itu bisa kemudian didengarin musik terus otaknya itu tumbuh lebih cepat. Itu omong kosong itu, nggak ada. Oke. Tapi itu happening banget loh Dok. Iya. Sampai ada yang jualan alatnya yang ada mikrofonnya untuk didengerin ke perut ibu gitu ya. Lah iya itu ya. Yang pertama, Mas Abu pernah enggak renang gitu? Renang. Coba Mas Abu itu nyelam. Bisa dengar nggak orang ngomong di luar? Ya nggak bisa. Telinga kita itu digerakkan yang namanya ini ya, ada yang namanya ada gendang telinga. Gendang telinga itu ditabrak oleh getaran suara ya. Di belakang itu ada tiga tulang pendengaran yang namanya incus, stapes dan malleus ya. Jadi kalau kalau bahasa Indonesia martil, landasan dan sanggurdi. Terus kemudian dia itu menggerakkan cairan yang ada di koklea gitu ya. Jadi yang menggetarkan itu adalah udara ya. Jadi kalau Mas Abu itu ada di dalam air gitu ya, terus temennya ngomong ngerasani Mas Abu nggak dengar gitu. Lah apalagi bayi, di dalam itu ada yang namanya air ketuban
beban, yo nggak denger itu bayinya itu ya. Ya, ya nggak dengar itu ya. Nggak dengar itu memang kegenitan orang tua kepingin anaknya pinter itu gitu. Dia orang tua itu kepingin anaknya itu lahir langsung pinter, kalau perlu kayak Einstein gitu ya. Oke. Jadi pokoknya antara musik klasik sama kecerdasan otak untuk meningkat dan Tidak ada lain-lain urusannya. gitu. Nggak ada relate ya. Oke, Dengan Dok. mantra-mantra juga nggak ada. Gitu ya. Apalagi Mantra pakai panjang, mantra ya. mantra pendek nggak ada. Mantra panjang, mantra pendek juga nggak ada gitu ya. Wah, ini kenapa? Anak saya bacain primbon tiap malam. Kenapa? Supaya dia menjadi anak yang baik. Nggak ada, nggak gitu caranya ngajarin anak baik ya itu. Dibacain primbon gitu ya. Nggak ada gitu ya. Oke, Dok. Oke. Nah, ini yang kedua berkaitan sama ini, Dok. Ada kaitannya nggak sih antara musik dan memori gitu? Karena kan kalau denger musik tuh entah gimana gitu ya, something sparkling gitu, bahwa memori lagi gini lah, lagi gitulah. Itu tuh bold banget gitu, Dok. Itu sangat Ya, sangat sangat terekam banget. Jadi bisa ya, jadi ke bawah lebih aduh atau bisa lebih ya, semangat gitu. Nah, gimana, Dok? Antara musik dan ya. memori nih. Musik itu, kita tadi berbicara bahwa musik itu melibatkan yang namanya timing, ya, time tempo itu, kita pitch itu, nada, terus kemudian melihat dan apa namanya warna warna suara, timbre menjadi satu dan melibatkan emosi. Memang iya gitu ya. Dan kita pernah bicara bahwa yang namanya ingatan yang paling kuat, ingatan kita yang paling kuat kalau berurusan dengan dua. Yang pertama tempat, yang kedua adalah emosi gitu ya. Itu ingatan yang paling sulit dilupakan ya. Paling sulit. Dan dia main gitar itu dengan lancar gitu. Nyanyi lagunya Ebit waktu itu. Saya sampai kaget. Begitu satu lagu selesai, dia kaku lagi seperti patung gitu. Ini nyanyi lagi nih itu. Akhirnya 3 jam saya suruh gitaran. Setelah itu dia bisa jalan seperti biasa gitu. Jalan seperti biasa, ngobrol seperti biasa. Nah, tidur siang, bangun tidur, kaku lagi dia. Kayak patung lagi gitu. Oke. Nah, Itu kenapa, Dok? jadi Itu kenapa tuh? kata tuh, jadi otak kita memang otak kita itu kan memang akrab dengan yang namanya irama, karena yang namanya apa namanya irama musik ya, terus kemudian tadi ketukan itu akrab dengan otak kita. Jadi begitu kita mendengarkan semua, kita juga bisa memprediksi dan gerakannya itu. Nah, yang namanya orang sakit mental dalam hal ini schizophrenia katatonik ini juga terjadi gangguan-gangguan hubungan di otaknya itu. Nah, setelah diingatkan dengan lagu-lagu yang dia akrab gitu, dia lancar lagi bergerak. Tapi ya ini bukan terapi yang terapi yang permanen. Begitu dia tidur lagi ya gitu lagi dia gitu ya. Gitu. Nah, ini terapi-terapi dengan menggunakan musik ini digunakan sekarang ini pada pasien-pasien Parkinson untuk meningkatkan kemampuan geraknya yang sangat terganggu dengan Parkinson-nya. Nah, ini memang benar bahwa yang namanya musik itu bisa membuat beberapa kondisi, tidak semua tentunya ya, itu ada orang yang makin dengar musik juga makin berat, misalnya orang depresi itu ya, dengan musik itu dia bisa makin depresi gitu. Bisa makin depresi. Oke. Itu perbedaannya Mas Abdi. Thank you, Ya. Dr. Rio. Asik, terima kasih. Oke, teman-teman, seperti tadi di awal saya cerita bicara umumkan juga kalau mau ada yang mengapresiasi, bertanya, ini di chat udah banyak banget pertanyaan di Instagram Live juga dan di YouTube. Mungkin kita ke yang raise hand dulu ya. Kepada Mas Aryo dipersilahkan. Silakan Mas Aryo. Kalau di luar negeri itu sudah cukup ada penelitian antara musik dengan ilmu neuroscience misalkan. Nah, kalau di Indonesia itu kira-kira bisa nggak ya seperti itu? Karena kan terutama karena sekarang ini banyak seniman-seniman kita yang kebingungan karena nggak dapat kerjaan lagi sejak adanya pandemi. Apakah bisa mulai dikonsep seperti itu? Karena sepertinya seniman di Indonesia itu masih punya gayanya sendiri, belum ada integrasi dengan keilmuan lain seperti kedokteran. Jadi
kalau memang mau arahnya ke situ, apakah ada kiat-kiat tertentu gitu yang misalkan yang dokter lihat yang ada di Jepang misalnya, karena di Jepang juga kebudayaan tinggi, musiknya tinggi, tapi juga pengembangan sains juga tinggi. Kalau boleh share pengalaman, itu saja dok. Iya. Oke, thank you. Terima kasih Mas Aryo. Silakan dok untuk direspon. Ini harapan dan kenyataan. Orang Indonesia itu memang gitu kok. Kepinginnya ke utara tapi jalannya ke selatan gitu. Itu kan Indonesia gitu. Ya. Harapannya orang Indonesia itu rata-rata, wah, gimana caranya kita ke utara? Harus kita udah, tapi semuanya jalan ke selatan gitu. Ini orang Indonesia. Ya jadi ya sebetulnya orang Indonesia begini ya bagus-bagus saja. Jadi ya artinya ya ini ya. Saya tidak pernah mengatakan atau berpendapat bahwa Jepang ini lebih bagus dari Indonesia. Enggak gitu ya. Enggak, gitu. Berbeda aja gitu ya. Berbeda gitu ya. Kenapa? Ya dari kecil kita dididik berbeda, diasuh dengan pola asuh yang berbeda, akan menghasilkan masyarakat yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita dididik dengan gaya Jepang, ya tidak akan menghasilkan komunitas Taliban, nggak bakalan. Gitu. Ya, tapi kalau kita dididik dan diasuh dengan gaya Afghanistan, ya nggak bakal jadi komunitas Perancis, nggak bakalan. Gitu. Ya, jadi yang ditanyakan oleh Mas Aryo tadi itu adalah pertanyaan mendasar. Kenapa? Nah, karena sejak kecil kita diarahkan seperti sekarang. Gitu. Ya, diarahkan seperti sekarang. Ya, misalnya, kenapa sih kita itu terus kemudian tidak ada misalkan apakah kita itu tidak punya sumber daya, misalkan kita nggak bisa beli mobil balap gitu, bisa itu. Tetapi caranya balapan itu beda kita itu. Balapan itu misalnya anak mulai SMA, mulai kebut-kebutan, seneng lah mulai belajar balap gitu ya. Lah beda Michael Schumacher umur 4 tahun dia udah naik go-kart terus tiap hari gitu. Berbeda gitu. Itu berbeda. Sama dengan musikus ini ya gitu, yang musisi di Indonesia yang memang misalkan yang hebat itu biasanya anaknya pemusik yang dari kecil kan pegang alat musik gitu. Beda dengan teman-teman saya yang baru musik ngeband-bandan itu masa-masa SMA itu ya untuk hura-hura aja sih gitu ya. Dia bukan menggeluti musik dari awal. Ya, kalau misalkan musik dari kecil, misalkan Indra Lesmana lah, anaknya Jack Lesmana itu ya. Dari dulunya pegang musik dari kecil itu diajari musik itu. Ya, kebetulan juga berbakat. Jadi ya sekarang kalau misalnya neuroscience membahas musik itu ya terus bukan lantas neuroscientistnya itu terus kemudian pinter musik, ya enggak, orang dia cuma kepingin tahu aja fenomenanya, bisa menjelaskan gitu ya. Jadi di Jepang ini ya misalkan neuroscientist membahas musik gitu ya, ya dia memahami musik secara neuroscience gitu. Disuruh main ya nggak bisa gitu. Cuman kalau disuruh menjelaskan, bagaimana? Oh ini loh penjelasannya seperti ini. Nah kalau di Indonesia gimana itu? Ya Indonesia lah sudahlah, dia menikmati dangdut aja juga nggak apa-apa, bagus gitu ya. Jadi kalau kita mengharapkan Indonesia itu seperti negara-negara lain gitu ya, masyarakatnya, pola berpikirnya itu, ya kita harus paham cara mendidik anaknya berbeda itu, ya berbeda. Dari kecil itu berbeda. Apakah selera orang Jepang terhadap musik itu lebih bagus dari orang Indonesia? Ya enggak sih gitu. Apakah kemampuan musik orang Jepang itu lebih bagus dari? Ya enggak juga gitu. Tetapi kalau ada pemusik-pemusik Jepang yang dari kecil sudah main saksofon gitu ya, wah ya keren banget ini ya gitu ya. Dari kecil main saksofon gitu. Sekarang bagus banget. Dari kecil dia pegang drum gitu ya, ya bagus banget gitu. Tapi kalau misalkan pegang drumnya sejak SMA gitu ya, kenapa? Ya mulai seneng drum band-bandan gitu. Tapi dia harus sekolah yang lain gitu. Iya, nggak bisa optimal gitu. Tentang misalnya seniman-seniman yang kita yang di Indonesia yang kehilangan mata pencarian karena pandemi, ya bukan seniman tok itu ya. Warteg aja banyak yang bangkrut gitu ya. Ya, department store tuh bangkrut semua gitu ya. Nah, diteliti pakai neuroscience ya, kita ya bisa menjelaskan
kenapa ini terjadi gitu ya. Saintis itu tidak pernah memberikan rekomendasi bagaimana seharusnya gitu ya. Tapi kita menjelaskan kenapa dan bagaimana ini terjadi, bukan bagaimana seharusnya. Jadi kalau saya ditanya bagaimana seharusnya, justru itu yang saya hindari gitu ya. Saya menghindari bagaimana sih sebaiknya, bagaimana seharusnya. Itu saya hindari karena saya paham posisi saya dan saya menempatkan diri sebagai saintis menjelaskan bagaimana dan mengapa terjadi, bukan bagaimana seharusnya. Oke dok, mantap. Thank you dok, terima kasih. Pokoknya hari ini baru tahu aja pokoknya musik yang tadi masuk nggak bikin lebih pintar aja gitu dok. Itu hoax Enggak, ternyata. hoax itu. tapi laku gitu dok. Tapi itu laku gitu, itu keren. Mas, Marketingnya oke. Nah. Betul. Dan yang namanya laku atau tidak, hoax itu, kalau kita menciptakan hoax yang mengancam, itu akan lebih ditangkap atau dimakan oleh orang ketimbang hoax yang memberikan harapan. Ya itu. Jadi orang tua itu kan terancam kalau anaknya itu bodoh gitu. Nah, makanya jual hoax itu pada orang tua tentang anak-anaknya gitu ya. Aktivasi otak tengah, lo bayangin aja anak kecil diaktifasi otak tengah, matanya ditutup supaya bisa melihat tanpa mata. Lah gimana mata itu gunanya untuk melihat malah ditutup dulu, maksudnya apa gitu. Oke dok. Ya udah antik emang ya, aneh-aneh. Itu aneh-aneh. Terus kemudian itu mental aritmatika, anaknya itu disuruh ngitung pakai sempoa. Lu ada kalkulator, ngapain kamu pakai sempoa Bambang itu loh. Kalkulator itu sudah ada, menghitung pakai sempoa gitu. Oke dok, thank you. Kita ke Mas BM. Mas BM silakan Mas. Ya. Terima kasih Mas. Ini langsung aja ya Mas. Iya silakan. Ini Pak, saya mau tanyakan yang pernah saya alami langsung ini. Ini saya pernah di ospek masuk di sebuah komunitas seni. Nah, di saat kita masuk goa, kita semua disuruh diam, terus dengarkan tetesan air yang mengenai tempat minuman gelas. Jadi dia bunyinya kayak beremat, tak tak tak. Saya pribadi beberapa menit kemudian itu tangan saya agak seperti bergetar. Terus saya biarkan. Nah, dia menari ikuti ram air tadi. Nah, setelah itu saya rasa diri saya itu segar sekali. Setelah itu para senior bilang selesai, kita kumpul. Nah, kita lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Nah, saya pribadi penasaran ini ada apa sih sebenarnya? Saya kan setiap kelompok 2 orang. Saya minta dijagai teman saya, bilang, tolong jagai saya dulu, saya mau lanjutkan ini karena tangan saya masih ini mau bergerak. Saya biarkan. Lah, lo kok malah keluarnya jurus mabuk yang kumpu Mas. Saya biarkan terus. Loh, kok ini kayak aneh ya, karena setelahnya segar, fresh. Nah, sampai saat ini saya tidak mengerti itu apa sih Mas, apa ada hubungannya musik tadi dengan otak saya sinkronis atau seperti apa Mas? Karena bertahun-tahun kemudian saya terus saya berhenti coba itu karena biasa saya coba dengar musik MP3, itu saya diam, terus tangan saya berdekat menari. Nah saya heran karena tarian saya berhenti itu berpapasan dengan musiknya. Nah sedangkan saya tidak tahu durasi musiknya itu seberapa panjang. Kemudian beberapa tahun saya tidak coba. Nah, minggu lalu saya coba lagi dengar musiknya tari Whirling yang rumi-rumi. Itu saya sudah masuk di tarian yang mutar. Itu sudah sampai 5 kali. Saya agak khawatir, dalam pikiran saya ada khawatir, jadi saya berhenti. Nah, itu saya mau tanyakan, ada apa sih Mas sebenarnya dengan saya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas BM. Wah, ini menarik nih, ada efek yang mungkin dari musiknya, dari structure otaknya atau gimana. Silakan, Dok. Kalau ditanya ada apa, nggak ada apa-apa sih Pak itu gitu. Ya, memang nggak apa-apa itu, ada orang. Ya, Bapak menggerakkan gerakan jurus mabuk karena pernah lihat itu. Kalau nggak pernah lihat ya nggak pernah itu. Ya, jurus mabuk itu ya. Tapi kalau misalnya coba Bapak lagi itu, sebetulnya nggak sama-sama amat sih dengan jurus dewa mabuk karena Bapak nggak pernah latihan silat gitu. Berbeda gitu ya, berbeda. Kalau misalkan Bapak itu pernah latihan kata gitu ya, kata gitu, tendangan gitu. Saya itu
dari kalangan, kalau di pesantren itu banyak lah ya, apa kali orang latihan tenaga dalam gitu ya. Kemudian dia itu langsung antara sadar dan tidak itu terus melakukan jurus silat itu, tariannya. Dan setiap orang mempunyai jarak yang khas dan sebetulnya dia nggak ngerti sih tentang silat. Jadi dia itu ya gerakannya gerakan yang seingatnya dia gitu ya, seolah-olah. Tapi kalau dilihat dari apa namanya seperti apa namanya gerakan-gerakan misalkan Dewa Mabuk gitu itu, coba direkam lagi, enggak ada itu jurus Dewa Mabuk, jurus yang mana coba, enggak, itu cuma kelihatannya jauh gitu ya. Tapi konsep bahwa jurus mabuk itu ada dalam otak Bapak, sehingga pada saat seperti itu seperti otomatis itu seperti otomatis. Tapi gerakan itu terjadi karena Bapak pernah bergerak seperti itu ya. Ya, pernah bergerak seperti itu gitu. Apakah ini yang disebut kesurupan? Iya. Ya. Nah itu baru mau ditanyain Dok, kesurupan tuh gimana sih gitu? Mas Abu pernah nggak nyetir tahu-tahu sampai rumah? Iya. Lah itu kesurupan, sama gitu. Trans namanya gitu. Nggak sadar gitu ya? Trans, antara sadar dan tidak sih itu. Jadi sebetulnya yang disebut trans itu bukannya orang terus nggak sadar terus tahu, enggak itu ya. Nggak merasakan Mas Abu dari kantor gitu ya, terus kemudian sampai rumah gitu. Gitu ya, itu apa namanya yang namanya trans itu. Tapi trans itu kebanyakan itu memberikan manfaat untuk manusia, trans ya. Tapi kalau trans itu mengganggu, namanya trans disorder, ya itu yang namanya kesurupan gitu. Ya, kesurupan itu disosiasi trans disorder ya. Gangguan disosiasi trans. Jadi dia merasakan ada sesuatu yang lain yang masuk dalam dirinya, trans gitu ya. Jadi disosiasi, trans disorder gitu ya. Tapi kalau trans itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain, itu lebih banyak bermanfaat. Misalnya, Mas Abu pernah lihat orang main kuda lumping? Itu trans dia itu, membangkitkan kepercayaan dirinya dia itu. Ya, dan trans dilakukan misalkan pada upacara-upacara keagamaan itu dilakukan trans itu, justru untuk meningkatkan kepercayaan diri itu. Mas Abu sembahyang itu secara sengaja Mas Abu membuat dirinya trans loh, antara sadar dan tidak. Ya, itu membuat trans itu. Jadi yang namanya ini adalah hal-hal yang kita lakukan setiap saat itu. Bahkan seringkali Mas Abu itu tak tahu ini berapa rakaat ya tadi ya. Gitu. Pernah nggak gitu? Allah, rakaat 2, rakaat 3 ya gitu ya. Nah, itu. Ya, padahal tadi itu ya soal jentit itu ya otomatis sudah itu. Bahkan anak kecil itu baca doanya juga nggak ngerti artinya gitu, otomatis jentit itu. Sebetulnya itu adalah kita sengaja membuat diri kita trans itu memberikan manfaat rileks pada otak kita. Sengaja kita membuat trans ya. Jadi yang dilakukan oleh Bapak tadi itu sebenarnya trans itu. Dan sengaja itu. Disengaja itu. Ya mendengarkan ketukan tik terus tangannya bergerak terus diikutin aja. Wah, itu. Untung nggak jurus yang lain-lain gitu ya. Jurus banci mabuk misalnya itu kan ada juga gitu. Jurus banci tampil yang ada Dok. Banci tampil gitu ya. Boleh gitu. Oke. Misalkan orang menari itu kan juga menari gitu ya. Itu dan terus kemudian kalau tariannya Rumi itu kan katanya sih, siapa yang tahu juga Rumi nari kayak gitu, nggak ada yang tahu gitu ya. Itu kan katanya juga gitu ya. Itu ya jadi ikutin tarian Rumi padahal itu ya, tarian cuma muter-muter aja kayak gitu ya. Tarian itu yang disebut tarian sufi itu apa bagusnya sih gitu, orang cuma muter-muter gitu ya. Mending tarian apa namanya gambyong gitu bagus itu ya. Tarian Bali lebih bagus daripada tarian gak jelas munyer-munyer kayak gitu. Tapi itu ya karena biasanya berhubungan dengan keyakinan itu dianggap keren itu ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Hanya saja yang orang nari terus kemudian upacara-upacara kebanggaan, ritual-ritual keagamaan itu justru kita itu sengaja membuat diri kita trans gitu. Sengaja dan itu memberikan rasa nyaman dalam tubuh kita. Jadi yang terjadi
pada Pak BM tadi itu adalah sampean trans mas gitu. Tapi selama sampean tidak merasa terganggu, it's okay, tidak apa-apa itu. Banyak kok orang trans gitu ya. Kadang-kadang kita nyetir tahu-tahu sampai rumah lah, sampai rumah gitu ya. Padahal ya tadi ya antara ingat dan tidak sama dengan itu yang terjadi di otak. Wah, nih kayaknya kita harus bahas trans agak lebih dalam, Dok. Ini seru tampaknya. Oh, boleh. Saya simpen dulu, Dok. Saya simpen dulu. Oh, jadi banyak pertanyaan ke situ nanti. Oke, ini ada dari Nash Read Brew gitu ya. Ini nama Zoom-nya itu. Benar nggak sih selera musik itu memengaruhi personality atau cara berpikir seseorang, atau sebaliknya personality seseorang memengaruhi selera musiknya? Gimana, Dok? Dua-duanya itu. Dua-duanya, tapi ya sebetulnya kalau dikatakan apakah selera musik itu mempengaruhi personality orang gitu, dalam batas-batas tertentu iya gitu ya, batas-batas tertentu iya, tapi pengaruhnya itu minimal. Yang lebih banyak adalah personality orang itu memilih atau preferensi terhadap musik itu tergantung tiap orang. Tiap orang nggak sama. Seperti saya ini, semua musik itu saya suka. Nggak ada musik yang nggak saya suka. Setiap musik. Bahkan teman-teman saya yang saya habis nyanyi lagu jazz terus kemudian nyanyi lagu dangdut, mereka kaget itu. Seleramu kampungan apaan sih gitu ya itu. Kampungan apaan gitu. Kamu aja sok keren apaan gitu ya. Enggak lah itu. Itu adalah selera gitu ya. Semua musik saya suka. Musik apapun itu ada musik religi suka. Itu musik biasa aja sih, cuman ditujukan untuk religi gitu ya. Justru kalau kita melihat penyanyi kalau sudah mulai nyanyi musik-musik musik-musik rohani, itu sudah ntar lagi terbenam itu, udah gitu. Karena musik yang berhubungan dengan religi itu nggak memerlukan kreativitas itu aja itu ya gitu. Nah ini bukan kritik ya, misalnya musik religi, musik yang berhubungan dengan rohani itu orang tidak menuntut hal-hal yang baru, yang lama pun nggak apa-apa gitu. Misalnya ada lagunya siapa ya, lagunya Arman Maulana, pintu sorga itu kan kayak Bang Toyib. Pintu sorga, kenapa nggak pulang-pulang? Tapi karena ini sesuatu yang untuk berurusan dengan religiositas atau istilahnya keagamaan ya, orang nggak menuntut hal yang baru itu. Nah justru kalau begitu terus kemudian orang sudah mulai menyanyi lagu-lagu rohani, habis itu aktivitasnya hilang gitu. Selalu gitu ya. Karena tidak dituntut untuk berkreasi baru, lagu-lagu lama aja gitu. Tapi uniknya ada musik rohani, tetapi musik juga ada yang akhir-akhir ini kan diharamkan juga, Dok. Itu menarik tuh, gimana, Dok? Oh ya itu kan keagamaan tertentu ya nggak apa-apa sih, itu banyak itu yang mengharamkan musik, mengharamkan sandal. Oke, saya diingatkan itu. Mas Riu kalau belikan istrinya jangan sepatu merek ini. Kenapa? Itu kulit babi. Emang kamu mau makan itu sepatu gitu ya. Kulit babi. Emang kenapa kok babi? Kan apa haram? Itu haram kalau dimakan. Emang kamu makan sepatu gitu ya. Lo kan najis Mas. Lah najis itu kalau kamu sholat ya nggak usah dipakai, selesai gitu. Tapi ya memang kalau sudah ngomong begini tuh sudahlah, nggak usah diladenin, diketawain aja lah gitu. Bener, setuju Dok. Nggak usah diladenin gitu. Oke, ini nggak kerasa sebentar lagi jam 9 dan mohon maaf semua pertanyaan mungkin nggak bisa dibaca satu-satu gitu ya. Bayangin Mas Abu, musik itu haram, tapi yang namanya kulkas halal. Emang mana makan kulkas? Iya, itu sih ada kulkas sertifikasi halal. Musik haram, kulkas halal. Emang makan kulkas? Udahlah bener Dok, nggak usah diladenin Dok. Nggak usah diladenin yang gitu, biarin aja.
Oke dok, thank you. Ini pertanyaan terakhir dari Kang Adri, dari Mas Adri. Kadang ada musik yang bisa dimengerti oleh sebagian orang, sementara orang lain nggak bisa mengerti baik melodi maupun ritmenya. Ini disebabkan oleh apa ya? Apakah ada kaitan sama prinsip atau kerja otaknya gitu? Seperti musik klasik misalkan gitu. Silakan dok, gimana? Nah, yang pertama, tidak semua orang itu, misalnya tidak semua orang itu mempunyai preferensi yang sama gitu, tentang warna suara, tentang jenis ketukan gitu. Jadi ada orang yang memang misalnya dia nyaman dengan irama seriosa misalnya gitu ya. Bahkan ada orang yang cenderung memilih lagu-lagu dengan nada-nada minor gitu ya. Nah, nada minor ini sendiri itu ya, nada minor kalau kita tuh melihat musik ya, musik diatonis mayor dan minor ya misalkan. Mayor itu misalkan kalau kita sekarang itu tahu minor itu digunakan untuk lagu-lagu sedih. Kenapa sih? Ya emang kebiasaannya gitu sih gitu. Karena yang bawa lagu minor, nada minor itu lagu sedih, itu tidak universal gitu. Kalau kita melihat upacara ngaben itu lagunya nada-nada mayor itu. Nada mayor, ngaben. Sementara kalau di Jawa, gamelan Jawa itu misalkan laras pelok itu mayor, kalau slendro itu minor gitu ya. Itu memang kalau pelok itu digunakan untuk lagu-lagu ceria, slendro itu untuk lagu-lagu peratap seperti pada umumnya itu. Tetapi kalau preferensi seseorang itu beda. Ada orang yang lagu-lagunya lagu-lagu cengeng. Pandainya lidahmu memutar-mutar lidahku. Itu misalnya. Itu lagu-lagu cengeng. Karena preferensinya gitu. Ada yang lagu menghentak-hentak. Itu preferensi. Kenapa demikian? Setiap orang otaknya unik gitu. Nah, otak saya ya unik. Lagu yang paling kalem sampai lagu yang paling kedubrakan saya juga suka gitu. Itu otak setiap orang unik, jadi preferensi orang memang tergantung otaknya. Oke, jadi semuanya kembali ke unikannya. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat Dok Des. Terima kasih malam hari ini banyak memberikan warna ya tentang musik dan otak gitu. Banyak sekali pengetahuan yang kita dapat malam hari ini. Semoga bermanfaat. So, final statement untuk episode 355. Silakan, Dok. Sudah 355 aja ya Mas, hebat. Iya, nggak kerasa nih 355. Statementnya itu ya, jadi sebetulnya musik itu semua manusia itu hampir semua itu terlahir dengan musik. Hanya 1,5% orang itu buta nada, gitu ya. Hanya 1,5% orang buta nada. Dan lebih sedikit lagi orang yang buta ketukan atau buta irama. Tetapi tidak ada orang yang buta musik, tidak ada, gitu ya. Ya, jadi musik itu gabungan semuanya. Dan musik ini adalah karena tumbuh bersama dengan evolusi manusia, jadi musik itu tidak terlepas atau tidak bisa terpisah dari kehidupan kita sehari-hari. Musik bisa membuat kita merasa lebih nyaman, tapi musik kadang-kadang juga bisa mengganggu. Nah, selera terhadap musik berbeda-beda, tidak ada selera gabungan dan tidak ada selera keren, hanya preferensi aja yang berbeda. Gitu aja, Mas. Oke, terima kasih Dokter. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Dr. Rio Hasan. Mantap, kita tunggu lagi Dr. Rio Hasan untuk kembali ke Dialog Positif di episode-episode yang akan datang.